Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal TKD Saintek UTBK 2018 dengan kode 418. Nah, kita akan membahas soal biologi nomor 51. Perhatikan ya soal di samping ini. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian titik. Sobat belajar, untuk mengetahui jawaban dari soal nomor 51 di samping, kalian harus mengetahui teori tentang fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Perhatikan ya penjelasannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada proses fotosintesis dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang atau yang disebut sebagai reaksi Hill dan reaksi gelap atau yang disebut sebagai siklus Kelvin. Nah, berdasarkan tipe fotosintesisnya, yaitu dengan mengacu pada siklus Kelvin, tanaman dibagi menjadi 3 jenis nih, yaitu tanaman dengan fotosintesis C3, C4, dan CAM. Untuk tanaman C3, ini merupakan tanaman yang hasil fiksasi karbon dioksidanya akan menghasilkan senyawa berkarbon 3, yaitu 3-fosfogliserat atau PGA. Nah, sementara itu untuk tanaman C4 adalah tanaman yang akan menghasilkan karbon 4 atau senyawa berkarbon 4 dari fiksasi CO2-nya, yaitu senyawa oksaloasetat. Nah, begitu pula dengan tanaman CAM. Jadi, tanaman CAM ini merupakan tanaman yang hasil fiksasi CO2-nya juga menghasilkan senyawa berkarbon 4, yaitu oksaloasetat. Sementara itu nih ada beberapa contoh tanaman C3, yaitu padi, gandum, dan kedelai. Sementara untuk tanaman C4 contohnya adalah jagung dan tebu. Tanaman C4 ini biasanya adalah tanaman yang hidup dengan intensitas cahaya yang tinggi sehingga berada di tempat-tempat yang lebih panas gitu. Nah, sementara untuk tanaman yang CAM ini merupakan tanaman sukulen atau tanaman yang menyimpan air, misalnya seperti kaktus dan nanas. Oleh karena itu, karena di soal nomor 51 ini adalah tanaman tebu, maka tanaman tersebut merupakan tanaman tipe C4. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa huruf A itu menunjukkan epidermis atas. Sementara untuk bagian B itu adalah palisade atau boleh kita kenal juga sebagai jaringan mesofil pada daun. Nah, untuk yang C itu adalah jaringan pengangkut, sementara yang D itu adalah seludang pembuluh, dan yang E adalah epidermis bawah, serta yang F adalah stomata. Nah, di sini ada ciri khasnya, yaitu dengan adanya seludang pembuluh. Berarti untuk siklus Kelvin itu melibatkan dua tempat, yaitu jaringan palisade dan jaringan di seludang pembuluh. Karena di dalam jaringan tersebut mengandung klorofil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan di bawah ini yuk. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, pada tanaman tipe C4 akan melibatkan dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan mesofil daun, yaitu jaringan palisade, dan yang kedua adalah seludang pembuluh. Nah, jadi pada tahap fiksasi CO2 ini akan dibantu oleh enzim PEP karboksilase, di mana nanti CO2 akan bergabung dengan PEP atau fosfoenol pirufat. PEP ini merupakan senyawa berkarbon 3, sehingga ketika PEP akan bergabung dengan CO2 yang merupakan senyawa berkarbon 1, maka akan menghasilkan senyawa berkarbon 4, itu asam oksaloasetat. Kemudian asam oksaloasetat akan berubah menjadi malat, dan kemudian malat akan melepaskan CO2 lalu akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, kemudian asam pirufat akan menerima fosfat dari ATP dan kemudian akan berubah lagi menjadi PEP atau fosfoenol pirufat. Sementara itu untuk CO2 itu akan melangsungkan siklus Kelvin untuk menghasilkan salah satu hasilnya, yaitu glukosa. Nah, berarti dalam hal ini yang menjadi fokus kita adalah untuk fiksasi CO2 itu terjadi di dalam
jaringan mesofil atau di palisade. Sementara untuk siklus Kelvinnya yang menghasilkan glukosa itu terjadi di dalam seludang pembuluh. Nah, sobat belajar, sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, maka molekul sukrosa atau yang merupakan glukosa tersebut yang merupakan hasil dari siklus Kelvin akan dipindahkan dari jaringan seludang pembuluh yang ditunjukkan oleh huruf D menuju ke jaringan C atau jaringan pengangkut dan akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka dari itu, jawaban nomor 51 adalah yang D. Nah, selesai juga pembahasan kita pada video kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.